Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari pertama pembelajaran daring kita, dan di hari pertama ini akan teacher isi dengan pembelajaran tematik, yaitu tematik 5, tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. KD 4.1 menyajikan pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan. Kita awali dengan ide pokok suatu bacaan. Apakah ide pokok itu? Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf itu ada satu kalimat utama, di mana dalam satu kalimat utama itu mengandung ide pokok atau memuat ide pokok. Begitu ya, Nana? Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, bisa juga di tengah paragraf, dan bisa juga di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Jadi diingat ya anak-anak, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, cara menentukan ide pokok suatu bacaan adalah dengan menjawab pertanyaan. Nah, paragraf ini membahas tentang apa sih? Nah, setelah kita baca paragrafnya, baru kita buat pertanyaan sendiri. Paragraf ini membahas tentang apa sih? Nah, jawaban itulah nanti yang akan menjadi ide pokoknya. Contohnya, kita lihat contohnya ya, Nana. Ini ada sebuah paragraf. Teacher bacakan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, timah, nikel, gas alam, dan lain sebagainya. Nah, ide pokok paragraf di atas adalah kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Sedangkan kalimat utama pada paragraf di atas adalah yang berwarna merah ini merupakan kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Jadi sebuah kalimat utama yang berada di dalam sebuah paragraf itu kalimatnya persis ya. Ini kalimat utamanya persis seperti yang ada di dalam paragraf. Sedangkan ide pokok itu tidak selalu sama kalimatnya ketika dia berada di dalam paragraf. Nah, ide pokok ini adalah kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Nah, kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ini berada di dalam kalimat utamanya. Jadi, dengan membaca paragraf ini, kemudian seperti yang teacher terangkan tadi, untuk mencari ide pokoknya, buat pertanyaan, paragraf ini membahas tentang apa sih? Yaitu membahas tentang kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Nah,
Ini merupakan kalimat utama. Tadi sudah teacher sampaikan bahwa dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama, ada satu ide pokok, dan beberapa kalimat pengembang. Yang berwarna biru ini adalah kalimat pengembangnya. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang tugas buat kalian membaca halaman 18 sampai 19, yaitu gerak ikan dalam air. Kemudian mengerjakan tabel 1.8 halaman 19. Kemudian dikerjakan di buku tulis, diberi nama yang terlihat saat difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke WA Teacher Deka. Demikian pertemuan kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas anak-anak dan tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, serta membantu ibu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.